Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi sama Los Meling dan Los Mega. Kita tetap semangat ya Se ya. Ketemu sama anak-anak walaupun lewat virtual Se. Betul. Senang sekali karena kita semua masih bisa sama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu online. Dan sebelumnya kita berdoa dulu ya Se. Yuk anak-anak kita sikap doa yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan sampai hari ini kami masih Engkau beri kesehatan, Engkau beri kekuatan sehingga pada hari ini kami bersama-sama berkumpul untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya melalui ibadah ini hanya nama Tuhan saja yang akan lebih dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Langsung ya, kita bersyukur ya punya Tuhan Yesus yang dari dulu, sekarang, sampai selamanya tetap tidak berubah. Mari anak-anak kita sama-sama nyanyikan lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Kasih Yesus, kasih Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kasih Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Damai Yesus, damai Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Damai Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Anak-anak, Tuhan itu sangat sayang sama kita. Betul. Tuhan memberikan kita segalanya, termasuk matahari. Yes. Ombak di Ombak Se. laut. Aduh, Ya. bersyukur ya Se. Iya, karena Tuhan itu sayang sama kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Betul Se. Walaupun kita berada di rumah, berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak bisa scan QRIS di bawah ini atau transfer ke rekening gereja. Ya, Untuk nominal, ya Se. terakhirnya bisa ditambah angka 1. Ingat ya anak-anak ya. Sekarang kita nyanyikan Lagu Terima Kasih Seribu. Seribu. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena
kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat Kau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause Ya, dan anak-anak, sebagai ucapan terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dan Tuhan Yesus tetap mengasihi kita dari dulu, sekarang, dan selamanya, kita harus apa taat. Setuju ya anak-anak, kita harus taat pada Tuhan. Seperti lagu yang akan dinyanyikan oleh teman-teman kalian berikut ini. Yuk kita sama-sama mendengarkan lagu yang akan disampaikan oleh teman-teman kalian. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat pada Yesus. T-A-A-T, buat Yesus senang. Dengarkanlah nasihatnya, patuhi setiap hari. T-A-A-T, taat pada Yesus. T-A-A-T, taat pada Yesus. T-A-A-T, buat Yesus senang. Dengarkanlah nasihatnya, patuhi setiap hari. T-A-A-T, taat pada Yesus. T-A-A-T, taat pada Yesus. T-A-A-T, buat Yesus senang. Dengarkanlah nasihatnya, patuhi setiap hari. T-A-A-T, taat pada Yesus. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Saya harap kalian di rumah tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan dan bersekutu bersama-sama di dalam sekolah minggu. Untuk memulai mendengarkan firman Tuhan nantinya, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih karena kasih setiamu, anugerahmu, pemeliharaanmu sehingga kami semuanya dalam keadaan sehat. Walaupun kami berjauhan, kami percaya bahwa anak-anak di rumah dan Lause di sini mendapatkan pemeliharaanmu yang luar biasa. Engkau ingatkan kami untuk beribadah bersama-sama, kiranya apa yang akan kami dengar nanti dapat menambah pengenalan kami akan Engkau. Kami siap, kami mau membuka hati kami dan pikiran kami untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu hadir bersama kami sehingga kami dapat berkonsentrasi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Lause ada dua kata yang mungkin bisa kalian mengerti apa artinya ini ya. Lause tulis ya. Satu katanya bijaksana. Kalian tahu artinya? Bijaksana berarti satu, tahu atau mengerti. Lalu karena pengertiannya ini, dia melakukan apa yang dimengertinya. Sehingga apa? Dia bertambah pengetahuannya. Bertambah pengetahuan. Lalu satu kata lagi, yaitu bodoh. Artinya apa kalian tahu?
Satu, dia tahu tapi sedikit atau tidak mengerti juga. Tidak tahu, sedikit, tidak mengerti. Lalu, karena dia tidak tahu, tidak mengerti, dia tidak melakukan. Tidak melakukan. Sehingga pengetahuannya sedikit. Sedikit. Tahuan. Nah, anak-anak, dari kesimpulan ini, dari dua arti kata bijaksana dan bodoh, Loso mau kasih tahu bahwa bijaksana berarti dia tahu, mengerti, dan melakukan. Kalau yang bodoh itu berarti tidak tahu, mengerti sedikit, dan tidak melakukan. Nah, hari ini cerita firman Tuhan ini berhubungan dengan dua kata ini, bijaksana dan bodoh, yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus yang ada di Alkitab kepada murid-muridnya ketika dia melakukan khotbah di atas bukit, tentang bagaimana orang bijaksana dan orang bodoh itu membangun rumahnya. Di atas dasar apa dia membangun rumahnya supaya tetap kuat gitu loh. Nah, untuk itu Loso mempersiapkan alat peraga supaya kalian lebih mengerti bagaimana sih sebaiknya membangun rumah itu di atas dasar apa. Anak-anak, yang Loso bawa itu untuk alat peraga supaya kalian lebih mengerti batu dan pasir. Bagaimana sifat-sifat batu ini kalau nantinya Loso akan tuangkan air di masing-masing alat peraga ini. Coba nanti kalian perhatiin ya, apakah ada perubahan atau tidak. Loso mulai tuangin batunya dulu, coba ya kalian perhatiin ya. Top ya, nggak ada perubahan ya. Ternyata batu ini setelah Loso tuangin air, dia tetap nggak berubah. Coba sekali lagi ya, agak kenceng ya, agak keras ya airnya ya. Ini juga nggak ada perubahan, dia tetap berdiri teguh, nggak berubah. Lalu Loso mau coba sekarang yang di pasirnya, supaya kalian lihat apakah ada perubahan di pasir. Coba Loso tuangin pasirnya dengan air ya, coba kalian perhatiin. Oh, ternyata sudah ada yang hanyut, sudah ada yang terurai. Sedikit-sedikit dia kan longsor ini ya. Apalagi kalau misalnya airnya dalam jumlah yang besar. Waduh, langsung berubah bentuk dia. Hanyut dan terurai. Dari dua benda ini, pasir dan batu, kalian sudah bisa melihat bagaimana sifat-sifat mereka. Lalu, kalian bisa memilih nantinya. Apakah kalian mau menggunakan pasir dan batu atau batu? Nah, anak-anak, ternyata setelah kalian lihat tadi peragaan Loso, batu dan pasir, batu lebih kokoh. Pasirnya ternyata hanyut dia. Pertanyaan Loso seperti tadi, di atas dasar apa kalian mau membangun? Batu atau pasir? Nah, cerita firman Tuhan hari ini kita ambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kalian sudah siap Alkitab di rumah? Loso harap kalian siap ya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Loso bacain untuk kalian ya. Dengerin ya. Ini Tuhan Yesus mau mengajar murid-muridnya tentang orang bijak dan orang bodoh. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Yang terakhir 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, anak-anak, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, sebetulnya kalau mau sedikit Lause jelasin bahwa ada dua orang yang seperti Tuhan Yesus ngomongin kepada murid-muridnya. Ada dua orang, satu orang bijaksana. Satu orang bijaksana, dia mau membangun rumah. Orang bodoh pun juga akan membangun rumah. Orang bijaksana ini, karena dia tahu, dia mengerti mana yang baik, dia tidak sembarangan dalam membangun rumahnya. Dia membangun rumah dengan mencari tanah dan menggalinya, sampai dia menemukan tanah yang keras dan berbatu-batu. Lalu meletakkan dasarnya dan membangun rumahnya. Sampai selesai. Ternyata setelah selesai turun hujan lebat. Hujan lebatnya. Saking lebatnya terjadi banjir yang melanda rumah itu. Karena rumah ini dibangun di atas batu yang kuat, ketika banjir air datang, rumah ini tetap kokoh, tidak hanyut oleh banjir ataupun badai yang menerpa mereka. Menerpa rumah ini tadi, sehingga tetap baik kondisinya. Demikian juga orang bodoh, dia mau membangun rumahnya. Tetapi apa yang dilakukannya? Karena pengetahuannya sedikit, karena dia tidak tahu, dia langsung aja membangun rumahnya tanpa memilih dasar yang bagus. Dia meletakkan rumahnya tanpa menggali, mencari dasar yang bagus. Dia tidak tahu bahwa dasarnya ini adalah pasir. Lalu dia meletakkan dasarnya dan membangun rumahnya. Sampai selesai. Ternyata juga ketika rumahnya selesai dibangun, hujan deras juga datang. Hujan deras. Sehingga banjir juga melanda rumah ini. Nah, ini yang jadi masalah. Ketika banjir datang, karena pasir yang seperti kalian tadi lihat, dia dihanyutkan oleh air, rumah ini akhirnya juga hanyut. Dia nggak berdiri kokoh, apalagi ditimpa puting beliung angin ribut, maka hancurlah rumah ini. Dihanyutkan oleh air. Dua contoh ini, dua perumpamaan ini, sebetulnya Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya tentang pengajaran tentang Allah dan tentang diri murid-muridnya. Ketika kita mendengarkan cerita ini, ketika kita mendengarkan firman ini, sebetulnya juga akan mengajar kita tentang Allah dan tentang siapa diri kita. Ketika kita disebut oleh Tuhan Yesus sebagai anak-anak Allah, kita tentu mempercayai Tuhan Yesus. Kita mempercayai apa yang dikatakan melalui firman-Nya dan kita melakukannya, sehingga kita bisa disebut orang
yang bijaksana. Seperti di Matius 7 ayat yang ke-24, langsung bacain lagi ya. Matius 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya, kita tahu, kita mengerti, kita lebih mengenal Tuhan, pengetahuan kita terbuka tentang firman Tuhan. Sebetulnya kita itu memperkaya diri kita di hadapan Tuhan. Kita kaya akan pengetahuan, kita akan pengenalan akan Tuhan Yesus. Kita tahu, kita mengenal Tuhan, Allah Tritunggal. Bukan hanya Tuhan Yesus, tapi juga Allah, juga dengan Roh Kudus. Itulah pengenalan yang setiap hari harus kita lakukan. Kalian ingat, Lose pernah seringkali menggambar seperti ini ya. Efesus 1 ayat 4, ada dunia dan ada proses di dalam kehidupan manusia. Ingat cerita-cerita Lose yang lalu di online juga ada. Lose seringkali nulis seperti ini. Efesus 1 ayat yang ke-4. Ingat, siapa yang ingat? Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, proses ini, proses yang dialami oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalian juga berlangsung sampai kalian bertemu dengan Tuhan Yesus. Ingat, ketika orang karena Roh Kudus, dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia dimampukan untuk setiap hari melakukan firman Tuhan. Nah, di sini loh, ketaatan terhadap firman Tuhan yang diperlukan oleh anak-anaknya yang mengaku percaya. Ketaatan untuk melakukan. Proses ini berlangsung terus-menerus. Si Roh Kudus berjalan bersama kalian sebagai pendamping di mana kalian semakin hari semakin bertumbuh sampai kalian bertemu dengan Tuhan Yesus. Dalam proses ini, langsung isi 2 yang kosong ini ya. Ketika kalian mengerti firman Tuhan karena kuasa Roh Kudus, karena dimengertikan oleh Roh Kudus sehingga pengetahuan kalian, pikiran kalian terbuka. Dalam proses ini kalian juga harus berkomunikasi yang baik dengan Tuhan, seperti kalian berkomunikasi dengan orang tua kalian, ngomong-ngomong sama orang tua kalian, mengerti orang tua kalian tahu siapa anaknya gitu. Ini kita dimampukan dalam doa. Setelah doa menjalin komunikasi yang baik, di sini ada firman Allah yang tadi seperti orang bijak, dia tahu firman Allah dan dia taat melakukannya. Anak-anak, inilah proses yang harus kalian harus dilalui oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sampai dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dari semua yang kita bahas di sini, sebetulnya taat kepada firman Tuhan hari ini yang mau Lose tekankan supaya kalian sebagai anak-anak Allah yang disebut sebagai anak-anak Allah mentaati dan melakukan firman Allah. Taat dan melakukan firman. Sehingga kalian disebut sebagai orang yang bijaksana. Mana yang akan kalian pilih? Sebagai orang bijaksana atau sebagai orang bodoh? Kalian sudah melakukan firman Tuhan, walaupun kalian sudah mendengar, tapi kalau kalian tidak melakukannya, kalian tidak akan mengerti. Mendengar firman Tuhan, taat dan melakukannya. Apakah kalian sudah melakukan firman Tuhan? Ketika minggu-minggu yang lalu, pelajaran di sekolah minggu online juga menyebutin, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Apakah kalian sudah melakukannya? Apakah kalian sudah melakukan
mengutamakan ibadah sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu, tidak jalan-jalan, atau mungkin kelupaan tidur, atau kalian sudah mengutamakan firman Tuhan yang diberikan Lausa dalam renungan harian setiap hari? Apakah kalian sudah melakukannya? Dan juga ketika kalian mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah kalian sudah melakukannya? Ketika kalian bertemu dengan teman-teman di sekolah, kalian berbaikan? Kalian menjadi pembawa damai? Atau bertengkar sama temanmu? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai pendamai antara Allah dan manusia. Kalau kalian disebut sebagai anak-anak Allah, kalian juga sebagai pendamai. Kalian berbaikan kepada teman-teman kalian. Itulah mengasihi sesama. Atau kalian sudah menuruti orang tua kalian. Taatilah orang tuamu, taatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalian sudah menolong orang tua? Kalian sudah rajin? Jangan berbohong. Apakah kalian sudah mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh? Membuat mengerjakan ujian di sekolah ataupun di rumah, tidak menyontek? Semuanya ini ditujukan kepada kalian, diingatkan, karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kalian selalu mengingatkan supaya mentaati dan melakukan firman Allah. Ingat anak-anak, hari ini taat dan melakukan firman Allah sehingga kalian disebut orang-orang anak-anak Allah yang bijaksana. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, Lausa mau kasih ayat hafalan kepada kalian, diambil dari Matius 7 ayat yang ke-24 tadi. Ya, hari ini firman Tuhan yang Lausa sampaikan seperti ini. Cukup sampai di sini. Lausa akan memberikan ayat hafalan untuk kalian. Lausa bacain ya. Lausa bacain terus Lausa hafalkan untuk kalian. Matius 7 ayat 24. Lausa bacain dulu untuk kalian ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, Lausa hafalin untuk kalian ya. Matius 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalian bisa menghafal? Sekali lagi untuk kalian ya, Lausa hafalin. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, anak-anak, untuk mengakhiri sekolah minggu ini kita berdoa ya. Tuhan Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini, penyertaan-Mu, sehingga sekolah minggu ini firman-Mu dapat disampaikan dan kiranya anak-anak dapat mengerti dengan baik. Mereka lebih mengenal Engkau, mereka menjadi anak-anak yang bijaksana, mereka menjadi anak-anak Allah yang mengenal Engkau dari hari ke hari, semakin bertumbuh, semakin menyerupai Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menjaga kami, menyertai kami, melindungi kami, supaya kami minggu yang akan datang dapat hadir di sekolah minggu dan mendengarkan firman-Mu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, demikianlah cerita Lausa hari ini. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, ibadah sekolah minggu online kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Kita jumpa lagi. Tetap jaga kesehatan kalian semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.